Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulina Mokabo dari kelompok 5 akan menampilkan ceramah singkat tentang ibadah yang akan dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana seseorang itu dipandang sukses dalam ibadahnya? Maka ukurannya di muamalah. Turun Quran surah ke-29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Salat. Bagaimana ciri orang salat yang sukses? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, itu muamalah. Kata Allah, kalau engkau sudah ngaji, paham, akidah sudah benar, praktekkan dalam salat ibadah, buktikan benar muamalah. Apa di antara cirinya? Engkau pasti akan berperilaku baik kalau salatmu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Mokabo dari kelompok 5 ingin menampilkan ceramah singkat tentang ibadah yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad. Untuk apa kita diciptakan Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Berapa macam ibadah? 4. Yang pertama ibadah badan, tawaf, sa'i, melempar jumrah, wukuf, tegak, rukuk, sujud, i'tidal. Yang kedua ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Yang ketiga ibadah lisan, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allah Allah. Yang keempat ibadah hati, tawakal, ridha, qanaah, zikir, iman, Islam, takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Kuepeng dari kelompok 5 akan menampilkan ceramah singkat tentang ibadah dari Ustadz Habib Jafar. Seorang menjadi malas dalam sholat lantaran dia tidak mengetahui atau tidak menyadari manfaat sholat, baik secara lahir dan apalagi secara batin. Secara batin, sholat itu adalah jarak terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam sujud. Kata Nabi, adalah jarak terdekat kita dengan Allah. Kemudian juga secara batin, sholat itu adalah momen di mana kita bisa menenangkan batin kita, karena sholat itu adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'rajul mu'min, mi'rajnya seorang mukmin itu dalam sholat. Dan juga tentu secara lahir, sholat itu memiliki manfaat yang begitu besar. Di antaranya ketika kita suntuk, tidak tahu harus curhat kemana, kata Imam Hasan al-Basri, salah seorang spiritualis muslim, dia katakan, sholatlah, karena sholat adalah momentum kamu bercerita kepada Allah. Adapun momentum Allah bercerita kepada kamu, maka bacalah Al-Quran. Jadi ketika kamu tidak menemukan sandaran lagi dalam keterpurukan dirimu secara lahir, curhatlah ke Allah melalui sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Keputunan dari kelompok 5 akan menampilkan ceramah singkat yang akan dibawakan oleh Ustadz Halid Basalaman. Coba tutup semua pintu kemaksiatan dan lakukan kewajiban-kewajiban saja, kayak sholat 5 waktu tepat pada waktunya, ikuti dengan sholat sunnah qobliyah, sholat ba'diyahnya, kemudian zikir pagi petangnya, bersedekah berapapun mampunya dalam sehari. Coba lakukan. Kita akan lihat akan ada perasaan keimanan, perasaan lebih dekat dengan Allah, ya, lebih patuh kepadanya, lebih semuanya. Itu bisa kita rasakan, ya, lebih daripada sebelum kita melakukan itu. Tapi kapan kita buka sedikit pintu kemaksiatan walaupun kecil misalnya, maka itu sudah cukup untuk membuat pengagungan terhadap Allah hilang. Jadi tidak lagi khusyuk sholat, tidak lagi ada keinginan baca Quran, itu perlahan-lahan. Kata ulama, yang paling pertama hilang dari ahli maksiat adalah keinginannya untuk ibadah. Itu sebuah musibah. Jadi sudah tidak semangat lagi untuk ibadah kepada Allah SWT. Itu akibat daripada dosa-dosanya.